Kali ini kita akan membahas kurikulum merdeka yang terkait dengan co-kurikuler, yaitu proyek penguatan profil Pancasila di satuan pendidikan. Dengan mempelajari ini, maka kita akan dapat bagaimana caranya untuk melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila ini di satuan pendidikan masing-masing. Nah, mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. 13 langkah penerapan penguatan profil pelajar Pancasila atau kita singkat dengan P3 di satuan pendidikan. Ini sudah sesuai dengan panduan pengembangan proyek penguatan profil Pancasila di satuan pendidikan yang telah diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab adalah langkah-langkah apa yang dilakukan dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Nah, untuk menjawab ini ada 13 langkah yang harus kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Langkah pertama adalah merancang alokasi waktu proyek dan dimensi profil pelajar Pancasila. Langkah 2, membentuk tim fasilitasi proyek. Langkah yang ketiga, melakukan identifikasi tingkat kesiapan sekolah. Kemudian langkah keempat, pemilihan tema umum. Dan yang kelima adalah penentuan topik yang spesifik. Langkah keenam adalah melaksanakan asesmen diagnostik. Langkah 7, pemilihan elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila, serta penentuan kriteria pencapaian. Langkah ke-8, merencanakan asesmen formatif dan sumatif. Langkah ke-9, eksplorasi dan pengembangan. Langkah ke-10, melaksanakan kegiatan proyek. Dan langkah ke-11 adalah melaksanakan asesmen dan perayaan proyek. Kemudian langkah 12, menentukan pengelolaan asesmen dan pelaporan proyek. Dan yang ke-13, melakukan dan tindak lanjut proyek. Jadi ada 13 langkah. Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, langkah nomor 1 sampai langkah nomor 5, ini kegiatan yang terkait dengan merencanakan proyek. Langkah 5 sampai langkah 9 ini terkait dengan merancang modul proyek. Sedangkan langkah 5 juga sampai dengan langkah 13 tadi, inilah yang disebut bagaimana sekolah dalam mengelola proyek. Nah, seperti apa penjelasan setiap langkah ini? Mari kita lihat. Langkah pertama tadi merancang alokasi waktu proyek dan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kepala sekolah nanti akan menentukan alokasi waktu pelaksanaan proyek dan dimensi untuk setiap tema agar dapat memetakan sebaran pelaksanaan proyek pada satuan pendidikan tersebut. Nah, di sini ada 3 alternatif pilihan alokasi waktu. Pertama, boleh 1 hari dalam 1 minggu penuh. Kemudian ada 1-2 jam di akhir hari khusus. Misalnya kita ambil 3 hari seminggu, di akhir jam terakhir itu 1-2 jam. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan pemadatan. Dipadatkan dalam 1 bulan atau kalau boleh sampai 2 minggu. Nah, bagaimana pelaksanaannya seperti ini? Kalau kita memilih alternatif 1 tadi, menentukan 1 hari dalam seminggu untuk melaksanakan proyek, misalnya pada hari Jumat saja umpama. Kemudian seluruh jam belajar pada hari itu digunakan untuk proyek. Jadi, 1 hari dalam 1 minggu. Tentu harus kita perhitungkan berapa minggu ini bisa selesai karena kita menghitung waktu proyek itu 20-30% dari keseluruhan jam per tahun. Dan itu sudah ada di struktur kurikulum Bapak dan Ibu. Yang kedua, boleh mengalokasikan 1-2 jam pelajaran di akhir hari khusus. Misalnya di hari Sabtu umpamanya untuk mengerjakan proyek. Kemudian bisa digunakan untuk eksplorasi di sekitar satuan pendidikan sebelum peserta didik pulang. Jadi dicoba dilakukan penggalian apakah itu mungkin atau tidak. Kemudian tadi yang ketiga, mengumpulkan dan memadatkan pelaksanaan tema dalam 1 periode, misalnya 2 minggu atau 1 bulan atau bahkan lebih, di mana semua pendidik bekerja sama atau berkolaborasi mengajar proyek setiap hari selama durasi waktu yang ditentukan. Nah, ini penuh pertimbangan-pertimbangan mana yang cocok sesuai dengan karakteristik di satuan pendidikan tersebut. Nah, itu langkah yang pertama.
Kemudian langkah yang kedua, nanti membentuk tim fasilitasi proyek tentu yang dikomandoi oleh kepala sekolah. Jadi inti kegiatan adalah pembagian peran dan tanggung jawab dalam mengelola proyek. Siapa dan mengerjakan apa. Nah, kepala sekolah menentukan guru yang tergabung dalam tim fasilitasi proyek untuk berperan nanti merencanakan proyeknya, membuat modul proyeknya, mengelola proyeknya, dan siapa saja yang turut serta mendampingi peserta didik dalam melaksanakan nanti modul atau perencanaan yang sudah disusun di dalam modul. Ini langkah yang kedua. Nah, dalam membentuk tim fasilitasi proyek itu dibutuhkan Bapak dan Ibu ada koordinator proyek, kemudian ditunjuk juga nanti tim guru atau namanya fasilitator, kemudian akan lebih baik kalau dilibatkan dengan guru BK. Jelas dibuatkan SK-nya, kemudian rincian tugasnya. Nah, dalam pengeluaran proyek sekolah sangat terbuka untuk bekerja sama dengan pihak luar seperti narasumber, lembaga pemerintah maupun swasta. Sehingga nanti sasaran itu benar-benar dapat tercapai. Yang kelima, pemilihan tema umum. Nah, sebenarnya pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek sudah menyediakan 9 tema Bapak dan Ibu, mulai dari gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berkayasa dan berteknologi dan membangun NKRI, ketujuh kewirausahaan, kemudian bekerjaan dan budaya kerja. Nah, nomor 1 sampai 7 ini adalah tema umum, disesuaikan dengan sekolah mana yang mungkin bisa dilakukan. Tapi saran saya untuk 5 untuk tingkat SD, suara demokrasi itu terlalu tinggi ya. Nah, kemudian ada khusus nomor 8 sampai 9 itu khusus untuk SMK. Jadi sebenarnya sekolah tidak perlu mencari-cari tema apa yang harus dilakukan untuk proyeknya. Karena pilihan sudah ada, untuk SD 2 tema, untuk SMP, jenjang SMP sampai SMA SMK, itu 3 tema. Pilihlah untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Nah, kemudian nanti tema ini akan dijabarkan kepada topik yang harus diimplementasikan. Kemudian pertimbangan pemilihan tema ini tentu tahap kesiapan sekolah, guru untuk menjalankan proyek, kemudian kalender belajar nasional atau perayaan nasional dan internasional. Jadi ada disesuaikan. Misalnya gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini dilaksanakan pada saat-saat merayakan Hari Bumi umpama. Atau tema budaya kerja dilaksanakan menjelang Hari Pahlawan. Namun demikian tidak selalu harus seperti ini. Tetapi kalau boleh disesuaikan supaya lebih mengena dan bermakna bagi peserta didik kita. Kemudian dilaksanakan sepanjang waktu untuk penanaman etos kerja dan sikap kerja dalam diri peserta didik. Nah, kemudian isu atau topik yang sedang hangat terjadi atau menjadi fokus pembahasan atau prioritas sekolah. Misalnya masalah sampah itu hangat. Kemudian tema yang belum dilakukan di tahun sebelumnya juga dapat mengulang siklus semua tema yang sudah dipilih. Jadi kalau kita sudah melaksanakan lebih dari 1 tahun, bisa juga tema yang sama diulangi lagi, dimantapkan lagi. Kemudian penentuan topik langkah 5 sampai 9 ini berkaitan dengan penyusunan modul Bapak dan Ibu. Nah, sekolah yang menentukan dan topik sesuai dengan kebutuhan dan dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Contoh tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini di SD ya, kita ketahui SD itu ada 3 fase, fase A, fase B, fase C. Di fase A umpamanya membuat sistem pembuangan dan pemilahan sampah sederhana di rumah dan di satuan pendidikan. Misalnya piket, kemudian waktu rutin khusus untuk kebersihan. Fokusnya ini pengembangan akhlak terhadap alam mulai membangun tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan. Jadi anak-anak ini sudah kita mulai bagaimana mereka bertanggung jawab kepada kebersihan. Tetapi karena ini sudah dengan tema yang sama, di fase B tidak ini lagi yang harus difokuskan atau dikerjakan anak-anak kita. Tentu meningkat dari topik ini. Jadi satu tema dan juga topiknya, tapi dalam pelaksananya ruang lingkup
tugasnya tentu berbeda. Nah, di fase B nanti bisa dilakukan infografik hasil survei kebiasaan membuang dan memilah sampah di rumah dan di satuan pendidikan beserta dampaknya. Dilengkapi dengan usulan solusi. Fokusnya pengembangan akhlak terhadap alam, mengumpulkan dan mengolah data amatan dari lingkungan sekitar. Jadi sudah lebih tinggi. Kemudian nanti di fase C, kampanye sederhana untuk memecahkan isu lingkungan, misalnya cara pencegahan kebakaran hutan atau banjir, ya. Fokus ini pengembangan akhlak terhadap alam, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Artinya dalam satu tema bisa digunakan untuk beberapa fase yang ada di satuan pendidikan, akan tetapi tingkatan atau ruang lingkup dari jabaran atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan tentu berbeda kedalamannya dan juga keluasannya. Nah, langkah yang keenam adalah melaksanakan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik boleh dilakukan di awal perencanaan proyek itu untuk mengidentifikasi kesiapan sekolah. Ini sangat perlu kalau sekolah itu membuat modul sendiri. Nah, kalau memang kita menggunakan modul yang ada di platform Merdeka Mengajar itu, nah ini bisa nanti dilakukan pada saat memilih dimensi, elemen, dan sub-elemen yang harus dikembangkan di dalam modul proyek ini. Nah, jadi asesmen diagnostik ini bukan kognitif, tetapi kita melihat dengan lebih mengarah kepada non-kognitif melalui observasi atau kuesioner atau refleksi atau esai yang kita berikan. Kemudian yang ketujuh, pemilihan elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Nah, kalau kita lihat tema yang kita pilih tadi, di dalamnya ada profil pelajar Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, kemudian dari dimensi ada elemennya, kemudian dari elemen dijabarkan sub-elemen, dan terakhir kita harapannya ada capaian di akhir masing-masing fase. Nah, ini nanti semuanya disesuaikan dengan tema dan topik yang telah dipilih. Nah, tema saja apa itu? 6 dimensi itu kita mungkin sudah mengetahui, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berbineka global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Nah, ini nanti akan dijabarkan ke elemen, dan elemen dijabarkan ke sub-elemen. Jadi sub-elemen itulah sebenarnya yang paling detail, yang harus kita amati dan harus kita kembangkan. Kemudian 8, merencanakan asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilakukan guru secara berkala, berkelanjutan selama proyek dengan menggunakan rubrik atau umpan balik dari guru dan sesama peserta didik, baik secara lisan maupun tertulis, observasi, diskusi, presentasi, jurnal, refleksi, esai. Nah, fokus kita sebenarnya bukan terhadap kognitifnya, tetapi bagaimana karakter dan dimensi-dimensi yang kita jabarkan ke dalam sub-elemen itu sudah menunjukkan ketercapaian peserta didik. Tentu berkaitan dengan perilaku sehari-hari. Kemudian asesmen sumatif dilakukan pada akhir proyek atau bisa juga selesai satu tema. Kemudian mengukur apakah peserta didik sudah mengembangkan kompetensi dari sub-elemen, dari elemen dan dimensi profil pelajar Pancasila sesuai fase yang disasar atau yang dituju. Bentuk instrumen dapat digunakan boleh rubrik, presentasi, poster, diorama, produk, teknologi, atau seni, esai, kolase, drama, dan lain-lain. Langkah ke-9 adalah eksplorasi dan pengembangan. Pertama, guru bekerja sama dengan tim fasilitasi proyek, membuat alur proyek yang berisi kegiatan proyek menggunakan struktur aktivitas yang disepakati bersama. Jadi diawali dari mana, bagaimana prosesnya, diakhiri di mana, dan seperti apa asesmen sumatifnya harus disepakati bersama. Kemudian hal-hal yang sudah ditentukan dalam tahap merancang proyek disusun sesuai alur dengan menambahkan strategi pembelajaran, alat ajar, dan narasumber yang dibutuhkan untuk mengembangkan
pengembangan dan pendalaman dimensi. Karena tadi dimensi dijabarkan ke elemen, elemen dari subelemen, kemudian itu yang harus kita amati, kita capai, ada nanti ada sasaran yang sudah kita rumuskan di dalam modul ajar. Nah, format modul ajar itu ini maaf bukan modul ajar, modul project itu hampir sama dengan modul ajar. Nah, ada informasi umum terdiri dari identitas penulis modul, sarana prasarana, target peserta didik, relevansi tema dan topik project untuk satuan pendidikan. Kemudian ada komponen inti, dijabarkan nanti deskripsi singkat project, dimensi dan sub elemen profil pelajar Pancasila. Kemudian dijelaskan tujuan, alur kegiatan project, assessment, pertanyaan pemantik, penganyaan dan remedial, refleksi juga ada. Kemudian dilengkapi dengan lampiran kerja peserta didik, bahan bacaan, kemudian glosarium, dan daftar pustaka. Ini nanti yang disusun oleh tim fasilitator yang dikomandoi oleh koordinator proyek. Tentunya format ini masih bisa disederhanakan karena kita juga modul ajar sudah menjadi 3 komponen inti. Nah, ini juga bisa nanti disesuaikan dengan itu. Kemudian langkah ke-10, setelah lengkap semua perencanaan baru melaksanakan kegiatan proyek. Nah, ini berkaitan dengan pengelolaan proyek. Nah, bagaimana caranya supaya proyek itu berjalan lancar? Nah, tentu dicari ide, apa saja yang perlu dikuatkan atau ditingkatkan oleh guru untuk memastikan proyek berjalan dengan baik. Ini diketahui melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Nah, strateginya ini boleh dimulai dengan pertanyaan pemantik untuk melaksanakan proyek ini sehingga anak-anak kita terpancing untuk mengikuti dan juga keingintahuannya. Kemudian yang kedua, mulai dengan permasalahan autentik. Kemudian guru mengimplementasikan modul yang telah disusun dengan melakukan pendampingan secara bersama. Jadi harus kompak, harus secara bersama, dan juga harus sesuai dengan garisan tupoksi yang sudah di-SK-kan tadi dengan rincian tugas masing-masing. Setelah melaksanakan asesmen dan perayaan proyek, satuan pendidikan atau guru melakukan asesmen formatif maupun sumatif dengan menggunakan rubrik yang telah dirancang sebelumnya. Jadi setelah selesai satu tema, itu perlu dirayakan dengan cara-cara atau bagaimana supaya peserta didik kita lebih semangat lagi dan lebih memahami makna apa yang sudah mereka lakukan. Nah, langkah ke-12 menentukan pengolahan, asesmen, dan pelaporan proyek. Nah, ini sekolah mengolah asesmen kemudian dituangkan ke rapor proyek yang telah dirancang sebelumnya. Isi rapor tersebut berupa gambaran pencapaian peserta didik terhadap dimensi komponen dan subkomponen dari profil pelajar Pancasila secara kualitatif. Jadi bukan kuantitatif. Maka nanti di rapor ko-kurikulernya, nanti setelah ditulis sub-sub elemennya, bisa nanti dilakukan penilaian seperti BB itu belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan yang tertinggi SB sangat berkembang. Nah, ini yang kita harapkan dari nilai-nilai yang dikandung oleh 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak dan Ibu, rapor interkurikuler sampai saat ini kalau di sekolah penggerak itu masih tetap pisah dari rapor ko-kurikuler. Dan ke-13 itu nanti melakukan evaluasi dan tindak lanjut proyek. Sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek dengan prinsip evaluasi, implementasi proyek bersifat menyeluruh. Kemudian evaluasi implementasi proyek fokus pada proses karena bukan hasilnya tetapi bagaimana prosesnya sehingga nilai-nilai yang dikandung dari dimensi profil pelajar Pancasila itu sudah mulai bertumbuh. Kemudian tidak ada bentuk evaluasi yang mutlak dan seragam, sekolah yang diberikan untuk melakukan strategi evaluasi ini, kemudian gunakan berbagai jenis bentuk asesmen yang dilakukan tersebar selama proyek dijalankan untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh. Kemudian kita menghindari menggunakan hanya satu jenis asesmen yang hanya dilakukan di akhir proyek. Dan harapannya peserta didik juga terlibat dalam hal evaluasi ini. Tentunya kita nanti
menyebarkan semacam instrumen refleksi kepada mereka. Sehingga di tahun-tahun berikutnya atau tema-tema yang kita pilih, kelanjutannya nanti akan semakin baik. Demikian Bapak dan Ibu penjelasan 13 langkah dalam implementasi proyek Profil Pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka. Semoga ini ada manfaatnya dan tentunya harus Bapak Ibu baca lagi panduan-panduan yang ada sehingga ini lebih lengkap. Ini hanya gambaran umum, tapi dengan harapan gambaran umum ini sudah bisa mengarahkan kita apa saja yang akan kita kerjakan. Terima kasih.